Hancur. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Nggak ada rokok, nggak ada tai juga, nggak ada ini. Hancur. Hello Brovers, kemarin sebenarnya ternyata banyak banget yang menanyakan gua, entah itu lewat DM Cliponex ataupun lewat komentar di YouTube, dimana mereka itu menanyakan bahwa Doom ini tuh lebih baik dari Thanos nggak sih Bang? Karena jujur gue tidak baca komik dan ya gue tidak mengerti karakter Dr. Doom gitu. Terakhir kita lihat Dr. Doom tuh versi yang Fantastic Four, yang Iwan Gruffudd, atau versi busuk yang satu lagi gitu ya. Nah, cuma dua itu doang gitu kan referensi Dr. Doom. Kita nggak tahu Dr. Doom yang versi MCU atau versi Marvel Studios ini bakalan seperti apa, dan di sini akan gue jelasin apa yang sebenarnya menjadi alasan mengapa Dr. Doom jadi karakter yang lebih baik dari Thanos. Dan tentunya ini berkaitan dengan Avengers Doomsday dan juga Secret Wars, karena ya rilisnya tahun 2026 dan satu lagi 2027. Jadi saran dari gue, jaga kesehatan boy, karena ya kita harus tetap hidup untuk menonton dua film Avengers tersebut yang menjadi final multiverse saga ya guys ya. Dimulai dari hal-hal kecil dulu, sering-sering minum air putih lah. Coba bawa air putih dingin gitu misalkan ke sekolah, ke kampus, ataupun ke tempat kantor, dan kurangi minum-minuman yang perisa-perisa gitu, kurangin ya guys ya. Dan tentunya pakai brand yang satu ini, yaitu Eat Kit, yang dimana dia ini memproduksi tumbler. Cuman kan kemarin gue sempat merekomendasikan tumbler dari Roska, yang dimana ternyata ada beberapa yang komen juga bilang, Bang, itu kelemahannya dia moncongnya kecil Bang. Oh iya benar juga, gue baru sadar bahwa ya itu moncongnya kecil guys, jadi agak susah untuk dimasukin es batu. Nah di sini si Eat Kit ini dia moncongnya gede banget guys, ujungnya gitu ya, diameternya. Jadi ini masuk, kalau lu masukin es batu segede gaban tetap muat gitu cuy ya. Dan tentunya karena ini sudah stainless, jadi dia menjaga suhunya jauh lebih lama ya guys ya, bisa lebih dari 5-6 jam gitu ya. Ya maknya gitu, lu minum 6 jam kan pasti direfill terus ya guys ya. Nah mungkin lu 6 jam didiemin gitu kan, pasti paling 2 jam minuman lu habis, dituang lagi ya gak sih. Tapi karena es batunya ini mungkin masih ada gitu kan ya, ya lu tinggal seduh-seduh terus aja, lu masukin es batu segede gaban di situ tuh. Mantep banget, dan harganya murah banget, cuman 90 ribuan, di bawah 100 ribu. Cengli banget kan, sangat dompet kampus dan juga dompet pelajar banget lah pokoknya. Untuk harga segitu mah udah oke lah, apalagi udah gratis ongkir juga, udah banyak voucher-voucher juga, kalian bisa cek di Shopee ya. Dan itu ada diskon lagi ya guys ya, jadi 90 ribu tuh bukan harga final. Kalau misalkan kalian dapatnya di harga 90 ribuan langsung CO, karena ya kemungkinan besarnya bisa berubah-berubah diskonnya guys ya. Gitu so, welcome back to Cliponex Breakdown. Oke, hal yang paling menonjol dari Dr. Doom sebenarnya yaitu adalah kepemimpinannya dia, karena Dr. Doom ini adalah penguasa dari daerah atau negara fiksi bernama Latveria, yang dimana Latveria ini ia kendalikan dengan tangan besinya dia itu ya. Pokoknya analoginya seperti itu, yang dimana di bawah kepemimpinan Dr. Doom, Latveria menjadi negara yang sangat stabil dan juga makmur meskipun melalui metode diktator. Yes, Dr. Doom itu diktator banget guys. Jadi ya nanti kalian akan lebih mengenal Dr. Doom ketika sudah mulai Avengers Doomsday ataupun di Fantastic Four The First Step. Kalian pasti bakal tahu sifat Dr. Doom itu seperti apa, karena bakal dijelasinnya benar-benar seakurat mungkin dengan komik. Dan tentunya ini adalah hal yang tidak dimiliki oleh Thanos. Memang Thanos tuh pemimpin juga gitu ya, dia punya pasukan ratusan ribu bahkan jutaan pasukan gitu ya, yang siap mengikuti kemauan dia gitu, mau nyerang siapa dan lain segala macamnya. Tapi berbeda gitu ya, karena Thanos itu lebih ke arah pemimpin yang destruktif. Jadi penyelesaian masalahnya itu nggak jauh-jauh dari destruktif. Entah itu ngegenosida, entah itu ngehancurin planetnya, entah itu menghancurkan markasnya dan lain segala macamnya. Pokoknya caranya Thanos itu selalu pasti destruktif. Sedangkan Dr. Doom enggak. Jadi Dr. Doom tuh memang perangnya itu adalah perang kecerdasan, perang strategi, dan tentunya ini dibuktikan dengan Latveria yang makmur, stabil. Jadi di satu sisi dia diktator, tapi di satu sisi dia juga ya peduli sama rakyatnya gitu, dan akhirnya ekonominya makmur dan stabil dan jadi salah satu daerah yang sangat kaya raya guys. Jadi ya mantap ya Dr. Doom ini. Berikutnya yaitu adalah kecerdasan. Ya ini udah pasti kalian semua tahu ya, karena kan Victor Von Doom itu dokter ya, bukan dokter, sorry. Dia ini adalah sosok manusia yang sangat cerdas gitu, apalagi kalau disandingkannya dengan Reed Richards mungkin bisa sebanding gitu ya, karena dia adalah seorang ilmuwan dan juga teknolog brilian yang mampu menciptakan perangkat-perangkat aneh di mata kita, tapi ujung-ujungnya nanti
satu perangkat jadi sangat-sangat berguna gitu ya. Contohnya kayak mesin waktu. Dr. Doom pernah menciptakan mesin waktu atau mesin time travel. Berikutnya tentu saja tidak hanya soal kecerdasan, karena Dr. Doom ini kenapa bisa dibilang jadi salah satu villain paling sempurna di Marvel Universe, karena dia tidak hanya cerdas, dia tidak hanya pintar dalam mengurus secara ekonomi dan lain segala macamnya, tapi dia juga bisa melakukan kekuatan-kekuatan yang di luar nurul kayak ilmu sihir guys. Jadi dia sudah memadupadankan antara kecerdasan secara ilmu pengetahuan atau akademis gitu ya, dengan ilmu spiritualis gitu cuy, ilmu sihir gitu. Jadi ini sangat-sangat mengerikan gitu memang Dr. Doom ini, dia bisa berada di keduanya, dan tentunya ini sangat-sangat berbahaya karena ini adalah hal yang ditakutkan oleh Doctor Strange, karena Doctor Strange sendiri kan walaupun dia sangat cerdas gitu ya, Strange itu masih belum bisa memadupadankan antara kecerdasan akademis dengan juga spiritualis gitu. Jadi ya ini sangat-sangat mengerikan seriusan guys, karena Dr. Doom ini memang sangat pintar gitu ya. Oh ya, satu lagi, Dr. Doom ini sering menjadi salah satu trigger atau mungkin satu-satunya trigger dari berbagai macam villain. Jadi kalau misalkan kalian ingat video gue sebelumnya yang ngebahas Kang the Conqueror kenapa bisa hadir atau bisa exist di Marvel Universe, ya tentunya karena Dr. Doom guys. Jadi Kang ini mungkin nggak sengaja ketemu dengan Dr. Doom, dan justru Kang ini malah termotivasi dengan adanya Dr. Doom, dan akhirnya menjadikan Dr. Doom sebagai senseinya menggunakan jubah berwarna hijau. Itu sebenarnya terinspirasi dari Dr. Doom, karena Dr. Doom jubahnya hijau. Kalian juga jangan lupa kalau Dr. Doom nantinya di Avengers Doomsday dia bakalan punya kekuatan yang mirip seperti Loki ketika sudah di finalnya, sudah mengalami proses pendewaannya dia. Karena kalau Thanos kan sempat ada proses pendewaannya tuh. Begitu dia baru sampai di Wakanda, di situ satu pun orang itu nggak ada yang bisa menyentuh dia. Even Captain America pun mungkin berhasil mukul dia, tapi ya sekali pukul Captain America langsung dead gitu, langsung kalah gitu. Ya itu adalah proses pendewaannya, dan nanti Dr. Doom juga akan punya proses pendewaannya di mana dia bisa melakukan time stop, dan itu adalah kekuatan yang paling berbahaya sampai saat ini, karena time stop ini tuh ngeri banget dan belum ada counternya. Sejauh ini belum ada counternya kecuali lawannya bisa melakukan time stop juga. Hal ini juga paling menonjol ketika Dr. Doom itu sempat digaung-gaungkan sebagai sosok villain atau karakter jahat atau anti villain gitu, yang dimana dia menjadi tolak ukur untuk menentukan apakah villain selain Dr. Doom itu layak disebut sebagai salah satu villain terbaik. Jadi dia jadi standarnya gitu cuy, karena memang sebagus itu gitu ya. Makanya mungkin satu-satunya cara untuk membuat Dr. Doom ini bersinar ya dengan diperankan oleh aktor yang sangat-sangat berbakat gitu ya. Ya walaupun sebenarnya nggak harus Robert Downey Jr. gitu ya, sebenarnya ada banyak gitu aktor-aktor lainnya yang sangat berbakat gitu. Contohnya Cillian Murphy atau mungkin Denzel Washington, atau mungkin aktor-aktor lainnya yang memang aktor-aktor tersebut punya kapabilitas untuk memerankan karakter Dr. Doom. Dan tentunya Dr. Doom ini kan manusia gitu ya guys ya, beda sama Thanos yang alien. Jadi mungkin dia lebih terbawa emosionalnya, dan gue nggak yakin kalau nanti Dr. Doom itu bakalan sering pakai topeng, karena kayaknya sangat disayangkan jika Dr. Doom menggunakan topeng, karena kemampuan acting dari RDJ sendiri itu sudah sangat bagus gitu ya. Jadi kayaknya nggak perlu menggunakan topeng. Mungkin menggunakan topeng di saat-saat tertentu saja, tapi kalau misalkan ada dialog atau ada pendalaman karakter dan lain segala macamnya, paling cocoknya memang nggak perlu pakai topeng ya guys ya, karena itu akan jauh lebih menguntungkan si karakter dan juga aktor untuk leluasa memerankan karakter tersebut dari ekspresinya dan lain segala macamnya. Dan itu tidak dimiliki oleh Thanos karena Thanos full CGI. Kira-kira itu tadi adalah sedikit kelebihan dari Dr. Doom yang menurut gue memang Dr. Doom ini lebih baik dari Thanos guys, secara filosofis, secara emosional, secara kecerdasan, dan juga cara memimpin. Dr. Doom memang sangat maestro sekali ya guys ya. Jadi nggak perlu ditanya lagi apakah Dr. Doom lebih baik daripada Thanos. Bagi gua ya, kalau secara komik ya, lagi-lagi kalau di multiverse saganya nanti ketika dia muncul, kita kan nggak tahu karena belum rilis gitu ya. Siapa tahu bakalan dibikin mirip banget sama komik, karena ya harusnya seperti itu ya guys ya. Nggak perlu dikutak-atik lagi kalau emang udah bagus karakternya. Mungkin segitu dulu pembahasan kita, kurang lebihnya mohon maaf. Gue Klepon X pamit undur diri, and welcome, see you next time.